Nah, hari ini kita akan membahas sel volta. Yang kemarin kan sudah ada kita praktikum sel volta yang dilakukan oleh Luis kemarin. Nah, sekarang ini kita akan menjelaskan bagaimana membuat gambar, menuliskan persamaan reaksi sel volta dan sebagainya. Nah, ini diketahui E0 sel untuk Cu 0,34 volt, untuk Fe min 0,44 volt. Pertanyaannya disuruh gambar sel, harga E0 sel, reaksi sel, notasi sel, dan arah aliran elektron. Nah, sekarang akan kita jawab. Jawabnya bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Ini E0 selnya plus 0,34, ini min 0,44. Nah, kita tentukan dulu yang berfungsi sebagai katoda dan yang berfungsi sebagai anoda. Nah, yang berfungsi sebagai katoda harus yang E0-nya lebih positif. Maka ini Cu berfungsi sebagai katoda. Nah, kalau Cu katoda, maka ini sebagai anoda. Nah, untuk menggambar sel, maka kita harus buat dua wadah. Buat jembatan garam. Buat elektrodanya. Terus buat larutannya. Nah, karena dia Cu dengan Fe, maka ini Cu, ini Fe. Jadi katoda ditulis di sebelah kanan, anoda ditulis di sebelah kiri. Nah, karena dia elektrodanya Fe, maka elektrolitnya harus Fe juga. Jadi misalnya kita buat Fe2 plus 2Cl min. Yang ini Cu2 plus 2Cl min. Dan ada H2O, ada H2O. Mengapa ada H2O? Karena ini larutan. Ini larutan CuCl2. Ini larutan FeCl2. Nah, jembatan garam, namanya jembatan garam berarti dia ada garamnya. Nah, garamnya itu apa? Misalnya garamnya itu Na plus Cl min. Nah, sekarang untuk gambar sel ini masih belum lengkap. Nah, untuk melengkapinya kita harus hitung dulu harga E0 sel. Nah, yang B, E0 sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Nah, E katoda berarti E0 Cu dikurang E0 Fe. Nah, Cu-nya plus 0,34 volt, Fe-nya min 0,44 volt. Maka ini kalau dibuat jadi plus 0,44 volt. Jadi seluruhnya plus 0,78 volt. Ini beda potensialnya. Kalau dia positif berarti reaksi berlangsung spontan. Nah, sekarang yang C. Yang C itu reaksi sel. Reaksi sel itu ada anoda, ada katoda. Nah, karena anodanya Fe, maka anodanya mengalami oksidasi, jadi Fe2+. Katoda mengalami reduksi, Cu. Jadi kita lihat reaksinya dari sana. Jadi Fe berubah menjadi Fe2+ itu dengan melepas 2 elektron. Cu itu menerima 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini dia mengendap, ini dia larutan. Nah, sekarang ini kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan maka ini nanti namanya reaksi sel. Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cus. Solid, ini aki. Ini aki. Nah, ini reaksi sel. Sekarang yang D, notasi sel. Notasi sel itu bagaimana? Kita buat yang anoda dulu. Jadi Fe
menjadi Fe2 plus garis 2. Garis 2 ini tanda jembatan garam. Cu2 plus menjadi Cu. E0 sama dengan plus 0,78 volt. Nah, arah aliran elektron bagaimana? Arah aliran elektron itu dari katoda ke anoda. Maka kita buat di sini arah aliran elektron dari anoda ke katoda. Nah, bagaimana kita mereaksikannya atau menggambarnya? Maka Fe ini dia mengalami oksidasi menjadi Fe2 plus. Maka Fe ini dia akan berkurang. Jadi ini akan berkurang. Jadi Fe ini menjadi Fe2 plus. Nah, di dalam wadah ini berarti yang lebih banyak ion apa? Nah, karena Fe-nya mengalami oksidasi, maka di dalam wadah ini lebih banyak kelebihan ion positif. Nah, sekarang yang Cu mengalami reduksi. Jadi Cu2 plus ini akan menempel di elektroda. Cu2 plus menempel di elektroda. Maka di dalam wadah ini kelebihan ion negatif, sebab ion Cu-nya menempel di sini. Maka yang lebih banyak ion negatif. Nah, kelebihan ion positif dan ion negatif ini harus dinetralkan. Nah, dinetralkan oleh siapa? Oleh ion dari jembatan garam ini. Jadi yang kelebihan ion positif, maka ion negatif dari jembatan garam akan masuk ke sini. Ion positif dia akan masuk ke sini. Sehingga nanti setelah akhir reaksi di dalam wadah ini juga ada ion NaCl. Jadi tadi TCuCl2, tapi karena dia Cu-nya berkurang maka Na masuk ke sini jadi NaCl. Nah, sekarang yang ini kelebihan ion positif. Nah, karena ini Cl juga maka tetap di sini jadi FeCl2. Kira-kira mengerti kan? Nah, sekarang contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya ini ada 3,5 sel. Jadi ada Ni, Zn, dan Mn. Nah, pertanyaannya, buatlah pasangan sel volta yang mungkin dari ketiga setengah sel di atas. Jadi 3,5 sel ini kita variasikan. Jadi Ni dengan Zn, Ni dengan Mn, yang satu lagi Zn dengan Mn. Jadi untuk jawaban A itu kita variasikan Ni dan Zn. Nah, dan Ni dan Zn ini siapa yang harus berfungsi sebagai anoda, siapa yang berfungsi sebagai katoda. Nah, yang lebih positif harus berfungsi sebagai katoda. Jadi Ni dan Zn yang katoda adalah Ni. Mengapa Ni? Karena dia min 0,25. Yang anoda adalah Zn karena dia min 0,76. Jadi min 0,25 itu lebih positif dari min 0,76. Maka di sini kamu tulis katoda Ni, anoda Zn. Itu satu. Kemungkinan yang kedua, Ni dengan Mn, Ni dan Mn. Maka yang jadi katoda siapa? Dan katoda harus Ni, yang anoda harus Mn. Nah, kemungkinan ketiga, Zn dengan Mn, Zn dan Mn. Nah, ini yang katoda siapa, yang anoda siapa? Nah, yang lebih negatif Mn. Maka katodanya Zn, anodanya Mn. Jadi ini kalau kita buat yang B ini
gambar sel berarti ada 3 sel yang kita gambar. Berarti 3 sel itu seperti ini sel pertama. Ini katodanya Ni, anodanya Zn, ini Zn. Maka dalam sini ada larutan Zn2+ dengan 2Cl- dan air. Nah, di sini ada Ni2+ dengan 2Cl- dan air. Nah, ini jembatan garamnya K+ dan NO3-. Nah, sekarang kita buat dulu. Ini gambar sel, tapi belum selesai atau belum lengkap. Nah, kita tentukan dulu harga E0 sel. C. E0 sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Nah, kita sudah tahu katodanya Ni, tinggal masukkan angkanya. Min 0,25 volt. Dikurang Zn min 0,76 volt. Jadi min 0,25 volt ditambah 0,76 volt. Maka dapatnya plus 0,51 volt. Nah, yang D, reaksi sel. Reaksi sel itu kita buat katodanya Ni, anodanya Zn, maka anoda katoda. Ini Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni. Kita jumlahkan Zn ditambah Ni2+ menjadi Zn2+ ditambah Ni. Ini solid, ini aki, ini solid. Nah, sekarang yang E, notasi sel. Nah, notasi sel itu kita buat dari ini, dari reaksi sel. Jadi yang E, notasi sel. Notasi sel itu kita buat Zn ini menjadi Zn2+. Ini tanda garis 2. Ni2+ menjadi Ni. E0 sama dengan plus 0,51 volt. Nah, yang F arah aliran elektron. Nah, yang F arah aliran elektron itu kita kembali ke gambar. Jadi di sini ini namanya arah aliran elektron dari anoda ke katoda, karena yang memberi elektron anoda, yang menerima elektron katoda. Ini gambar arah aliran elektron. Nah, sekarang Zn mengalami oksidasi, maka ini Zn-nya akan berkurang. Nah, akan berubah menjadi ion Zn2+. Maka di sini akan kelebihan ion positif. Nah, di sini Ni-nya akan menempel karena Ni tereduksi. Nah, menempel di sini. Maka di sini kelebihan ion negatif. Nah, kelebihan ion-ion ini harus dinetralkan. Dinetralkan oleh siapa? Oleh jembatan garam. Jadi yang kelebihan ion negatif, maka yang positif pindah ke sini. Maka hasil nanti ini ada KCl. Di sini ada ZnNO3 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini berarti reaksinya selesai. Nah, yang dijelaskan ini baru yang bagian pertama. Nah, sekarang yang bagian kedua, yang ini, yang Ni dengan Mn.
Yang NP dengan FN sama, kita harus buat gambar dulu. Gambar sel. Kamu harus buat gambarnya lebih bagus ya. Nah, karena ini katodanya NI, anodanya MN, maka di sini NI, di sini MN. Nah, maka ada larutannya yang mengandung MN2+ dengan 2Cl-. Ini Ni2+ dengan 2Cl-. Ada H2O juga karena larutan. Nah, jembatan garamnya isinya apa? Kita ganti, jangan KNO3, tapi misal Na NO3. Sekarang kita jawab dulu yang C, harga E0 sel. Ini jawaban B, ini jawaban C. E0 sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Nah, katodanya kita tahu Ni. Ni angkanya berapa? Min 0,25 volt dikurang anodanya min 1,05 volt, maka ini jadi plus 0,25 ditambah 1,05 sama dengan ini min sama plus 0,80 volt. Yang C, yang D, reaksi sel. Nah, reaksi sel itu kita buat anoda dan katoda. Anodanya kita tahu tadi, anodanya adalah Mn. Maka kita buat dulu Mn di Ni. Mn ini berubah menjadi Mn2+ plus 2 elektron. Nah, Ni ini Ni2+. Dia terreduksi menjadi Ni. Nah, ini kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan namanya reaksi sel. Mn Ni 2+ menjadi Mn2+ tambah Ni solid. Nah, ini reaksi sel. Nah, yang terus notasi sel. Notasi sel dari reaksi sel inilah kita pindahkan. Jadi Mn menjadi Mn2+ garis 2. Garis 2 ini artinya jembatan garam. Ni2+ menjadi Ni. E0 sel sama dengan plus 0,80 volt. Nah, yang F itu arah aliran elektron. Arah aliran elektron kembali lagi ke gambar. Jadi dari anoda ke katoda, ini arah aliran elektron. Nah, sekarang kelebihan muatan positif atau muatan negatifnya bagaimana? Jadi Ni ini mengalami reduksi, maka dia akan menempel di sini. Jadi Ni akan menempel. Maka yang dalam ini kekurangan ion negatif, kekurangan ion. Ini dituliskan kelebihan ion negatif karena ion positifnya sudah nempel ke sini. Nah, yang Mn akan teroksidasi. Teroksidasi itu berarti Mn-nya berkurang menjadi Mn2+. Maka dalam wadah ini kelebihan ion positif. Nah, menetralkannya pakai ion dari jembatan garam. Jadi NO3 akan pindah ke sini, Na akan pindah ke sini. Jadi selain ada NiCl2, di dalam sini juga ada NaCl. Di sini juga tetap. Jadi Mn NO3 2 kali, Mn NO3 2 kali. Karena kelebihan ion positif. Jadi Mn2+ ini bereaksi dengan NO3- ini, maka menjadi Mn NO3 2 kali.